Halo para pecinta serial drama India Gopi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam kondisi baik ya. Tanpa basa-basi kita mulai episodenya. Dan episode pun dimulai. Gopi pun sedang berbicara kepada Urmila. Ia meminta restu dan doa untuk menyelamatkan Rasi yang sedang diculik. Urmila pun begitu terharu kepada Gopi karena ia rela menjadi jaminannya untuk menyelamatkan Rasi. Gopi pun meminta restu kepada paman agar ia dilancarkan proses penyelamatannya. Suami Hetal pun ikut mendoakan atas keselamatan Gopi dan ia tampak mengkhawatirkan atas keselamatannya. Gopi pun terus meminta restu kepada suaminya Kokila. Kokila pun meminta Ahem untuk menjaga Gopi. Dan Ahem pun menyetujui itu. Ahem berkata kepada Kokila, "Ibu tenang saja di sini, aku pastikan Gopi tidak akan kenapa-napa." Kokila pun begitu senang mendengar perkataannya, karena ia yakin Gopi tidak akan kenapa-napa. Dan Ahem pun mengambil uang jaminan itu. Ayahnya pun meminta Ahem untuk berhati-hati. Ahem menatap Gopi dengan penuh kecemasan dan kekhawatiran, dan ia meminta Gopi untuk tidak terlalu cemas. Ahem pun menyerahkan uang jaminan itu kepada Gopi. Sebenarnya Ahem pun tidak tega, karena di sini Gopi yang akan menjadi umpannya. Lalu mereka pun pergi untuk menjalankan rencananya. Urmila berdoa kepada dewa atas keselamatan Gopi dan anaknya itu. Urmila pun sangat begitu terpukul atas kejadian ini. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Ahem mengerem mendadak. Gopi, Ia menunjukkan kepada Gopi bahwa disitulah tempat Rasi diculik dan disekap. Gopi pun sangat begitu gugup karena ia akan menghadapi masalah yang begitu besar. Saat Gopi mau turun dari mobil, tiba-tiba saja Ahem memberikan sesuatu. Dan Gopi pun bertanya kepada Ahem, "Apa itu?" Ahem pun menjelaskan bahwa ini adalah alat pelacak supaya Ahem bisa mendengarkan percakapan Gopi dan penculik itu. Lalu Ahem pun memasangkan alat itu kepada Gopi. Ahem pun meminta Gopi untuk berhati-hati dan ia sangat khawatir atas keselamatannya. Ia pun meminta Gopi untuk tidak cemas, bahwa dirinya akan selalu melindunginya dan tidak akan membiarkan dirinya kenapa-napa. Gopi pun turun dari mobil dengan perasaan yang penuh campur aduk. Gopi pun terus berjalan, ia sangat kebingungan. Lalu Gopi menoleh ke arah Ahem dan Jigar. Kemudian Ahem dan Jigar turun dari mobil. Lalu mereka berdua pun menghampiri Gopi yang sedang kebingungan. Ahem berkata kepada Gopi, "Kamu tidak usah khawatir. Saya dan Jigar akan selalu melindungimu dari belakang." Gopi pun begitu lega mendengar perkataan itu. Kita perlihatkan ada seorang lelaki yang memakai sepeda. Ia memakai kain untuk menutupi identitasnya. Dan Gopi pun sangat terkejut melihat seorang lelaki menghampirinya. Lalu disuruh naik ke sepeda itu. Tiba-tiba saja lelaki itu menutupi mata Gopi. Ahem pun begitu terkejut saat mendengar lelaki itu meminta Gopi untuk menutupi matanya. Lalu laki-laki itu pun membawa Gopi. Jigar dan Ahem mengikutinya dari belakang dengan penuh kecemasan, takut rencananya itu terbongkar. Sesampainya di lokasi, penutup mata Gopi pun langsung dibuka oleh lelaki itu. Gopi begitu terkejut dan memberi isyarat kepada Ahem. Ahem meminta Gopi untuk tidak terlalu tegang, supaya rencananya itu tidak diketahui musuh. Ahem pun dengan sigap terus menyusul Gopi. Jigar dan Ahem turun dari mobil. Ia berjalan ke arah Gopi, tapi Ahem meminta Jigar untuk terus berada di mobil untuk memantaunya. Gopi pun langsung disuruh membawa uang jaminan itu ke dalam. Dan lelaki itu menyuruh Gopi untuk berjalan lebih cepat. Tetapi Gopi malah terdiam.
untuk memberi instruksi kepada Ahem supaya Ahem mengikutinya dari belakang. Ahem pun sangat berhati-hati karena ia takut rencananya itu berantakan. Sesampainya Gopi di sana, ia telah disambut oleh bodyguard-bodyguard yang telah menculik Rasi, dan Gopi pun sangat begitu ketakutan. Saat Ahem mengikutinya dari belakang, tiba-tiba saja ia tidak sengaja menendang ember kosong yang berada di depannya itu. Alhasil semuanya pun terkaget, dan bodyguard itu pun menengoknya ke belakang. Tiba-tiba bosnya itu menyuruh anak buahnya untuk mengecek ke belakang. Dan ketika anak buahnya mengecek lokasi sekitar, ia tidak menemukan apa-apa. Yang ia temukan hanya ember kosong. Saat Gopi ingin menyerahkan uang tebusannya itu, Gopi pun meminta permintaan. Ia ingin bertemu dengan Rasi. Tetapi ia meminta kopernya dulu untuk mengecek uangnya, apakah sudah pas atau tidak. Dan Gopi pun menyerahkan kopernya itu. Ahem pun melihat Rasi yang sedang diikat di tiang. Begitu juga Rasi, ia melihat Ahem yang sedang sembunyi dari anak buahnya penculik itu. Ahem pun segera memberitahu keluarganya. Ia langsung mengetik pesan kepada Kokila bahwa tempat penyekapan Rasi sudah ditemukan, dan Kokila pun membuka pesan Ahem itu. Kokila langsung menelpon Zigar agar ia segera menghubungi polisi, karena saat itu Zigar ditugaskan untuk mengawasinya dari belakang. Saat penculik itu sedang menghitung uang, tiba-tiba saja anak buahnya pun curiga karena teman yang tadi disuruh mengecek ke belakang belum kembali juga. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera menyusul mengecek ke belakang. Gopi pun khawatir dengan keadaan Ahem karena ia takut terjadi apa-apa kepada Ahem. Saat Ahem sedang bersembunyi, tiba-tiba saja anak buahnya itu menemukan Ahem yang sedang bersembunyi. Dan disitulah terjadi adu jotos antara Ahem dan anak buahnya. Ahem pun segera meminta Gopi untuk melarikan diri, dan ia terus menjotos kedua penjahat itu. Gopi langsung melarikan diri, walaupun dengan berat meninggalkan Ahem. Dan hanya itulah cara terbaik untuknya. Episode pun bersambung. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan episode terbaru dari Gopi.